Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'utsu bil kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana وعلى آله الطاهرين وصحابته الوارثين لأحكام شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah berikan izin untuk kita hadir di halaman Musalla Nurul Hidayah dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan malam ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang datang malam hari ini kudoakan masuk ke dalam surga. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali keluarnya kita Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki yang kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dan cucu mudah-mudahan dicopatkan. Yang belum dapat jodoh cepat dijodohkan. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita berkumpul malam ini, kita minta dan berharap kepada Allah. Begini pula rapatnya duduk kita nanti berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru, muallim muallimah yang kami muliakan.
oleh Allah. Kemudian yang tak lupa tim marhaban. Ini perlu dikasih tahu. Ini kopi apa? Aku tak bisa minum kopi ini. Ini kan kopi saset. Aku tak bisa minum kopi saset. Jangan kau bilang-bilang itu lah bang. Kopi hitam macam minta ini bang. Ada kental dikit ya. Ada kental dikit. Kemudian tim marhaban mana? Mana orang aja? Yang di belakang pentas panitia keluar dari tempat persembunyian kalian. Cari tempat. Kalau duduk di sini. Duduk naik ke atas, biar dapat naik ke atas. Naik ke atas. Aku tak bisa ikut sendirian tanpa kalian. Tahu sama solusi di bawah aja, bukan pinting aja. Biar sama-sama kita mengatur pinting nih. Nah, coba kan. Jangan merhaban aja semua panitia. Naik ke atas, belakang. Nah, cek tempat. Orang naik, sini bang. Sini. Tak apa-apa sini. Coba. Naik, coba. Aku nanti ceramah, nanti tak apa-apa kau di belakang. Susun aja lo. Jangan tongka ya. Jangan mengumpal. Tolong ampun nambah ada ini. Jangan di pintu apa dari mana? Kau 2 atau 3 baris. Jangan asal cuma di atas dengan kepinding. Apa? Ini 2 baris. Habis saling mandian. Naik. Yang jantan lalu berarti begini aja. Yang jantan lalu dekat sama gue. Ya sini. Nanti begini aja, nanti uangnya bilang jangan saja koda. Yang laki-laki ini. Ini. Uang tu nak naik. Coba. Sini. Sini bisa doa. Dari pintu. Apa? Tidak. Geser. Sini kosong. Tengok ke sana. Anda nggak bisa tengok. Udah jangan nabi. Untung banget. Nah, di atas surga ribut apa di bawah? Ini masih lapar. Geser. Tengok ke sana. Geser apa? Enggak laki-laki sebelah sini. Naik. Kalau duitnya lama khawatir, ini Ustaz orang kaya. Cocok? Udah. Sekolah, udah ya. Tadi pemain marhaban sudah menyampaikan sejarah kehidupan Nabi. Kalau dirasapi apa yang ada dalam perjanjian itu, sedih hati zaman sekarang. Ya. Yuk. Ini pemain marhaban ini, mau panitia. Ditunjukkan sama Bapak Ibu, orang ini yang mengumpulkan kalian kemari. Beri tepuk tangan dulu panitia.
Darul Hidayah yang malam ini kalian sudah memberikan yang terbaik untuk kita bersama. Maka pesanku kepada kalian, jangan pernah yang namanya untuk mundur walau selangkah dalam persoalan agama. Terus apapun yang ingin kalian lakukan untuk agama, lanjutkan. Jangan pernah pikirkan apapun omongan orang yang menjatuhkan kalian. BKM ada bersama kalian, Kades ada bersama kalian, masyarakat ada bersama kalian. Tapi ingat bahwa remaja musola atau remaja masjid punya peran penting di masyarakat. Kalian hadir bukan hanya untuk masyarakat sini. Kalian hadir bukan hanya untuk buat acara-acara seperti ini. Tapi kehadiran kalian sebagai remaja musola harus bermanfaat untuk masyarakat. Bantu program Pak Kades. Bantu program Pak Kades. Cakap. Ya. Bantu program kepala desa dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat, membantu Kades. Kemudian remaja musola bisa membangun kerjasama kepada kepala desa. Kerjasamanya dengan bentuk sosial. Contoh, ada masjid di sekitaran desa Benteng yang bukan musola Darul Hidayah. Di daerah-daerah desa Benteng yang ada masjid musolanya, yang rumput di musola itu banyak. Remaja musola turun kerjasama dengan remaja setempat membantu kepala desa. Masjid musola, kemudian di dusun-dusun mungkin ada pangit Sumbar menyebabkan banjir, ada rumah kena banjir, ada yang bermalangan, ada yang pesta. Remaja musola inilah ngomong apa lagi bilang oh ya aku bilang butuh apa? Hah? Udah duduk di sini yang bercakap maksudnya. Tugas kalian masih banyak. Kalau sudah membantu kerjasama dengan kepala desa, insya Allah apapun yang kalian butuhkan, kepala desa bisa menyiapkan. Karena di dana desa ada untuk yang namanya pengembangan atau untuk anak-anak muda. Ada itu duit. Ya bagai. Cuman gara-gara corona kurang ajar nggak dapat. Ya bu, ya bu. Ya, aduh malangan datang laki-laki mana bisa masang kata baju taktik tahlil perempuan apa bisa di dapur masak nolong kemalangan bisa, silakan. Artinya secara garis besar remaja masjid atau remaja musola bukan hanya untuk di musola tapi untuk masyarakat. Dan jangan kalian ramai pada saat maulid. Cuman maulid mi'raj, musola sunyi tak ada sembahyang. Gelingan maulid ramai, kumpul baju seragam lagak-lagak, jilbab lagak-lagak udah lunas. Orang aja, lihat nggak betul pakai seragam? Tahu cuci atau malas? Memang tak ada seragam. Nah, makanya ada seragam. Betul tak ada. Mana ya Allah, sorry lah. Tak mungkin aku menunjukkan sing membuat desa. Masa Ustaz dari Medan datang ngasih duit untuk bantu seragam anak-anak remaja? Harga diriku kemana? Tak mungkin lagi Pak Kades. Ini lagu kau udah bercakap di bawah lampu begini Pak, kuningan dan di bawah. Ini sudah ada. Kalian simpan Pak di sebelah belakangnya. Enggak. Apa ini? Apa?
Ya, ini pesan kalian untuk kalian. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata dalam sebuah bukunya bahwa pemuda jika diibaratkan seperti matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Kenapa? Karena pemuda memiliki yang lebih secara fisik dan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Maka di tangan pemuda inilah, di pundak-pundak anak muda akan jayanya sebuah daerah. Bagaimana desa Benteng ini 20 tahun ke depan? Bagaimana Kabupaten Batubara ini 20 tahun ke depan? Bagaimana provinsi ini 20 tahun ke depan? Dan bahkan Republik Indonesia ini bagaimana 20 tahun ke depan? Pertanyaan itu timbul, jawabannya cuma satu. Tengok anak mudanya zaman sekarang. Baik akhlaknya, insya Allah kacamata Talawi akan baik. Mantap etikanya, desa Benteng akan mantap. Bagus tata keramanya, Batubara akan bagus. Tapi kalau sebaliknya, di kampung itu narkotika terus menyebar, pelacuran sudah ada, minuman khamar tak pernah bisa direm, anak remaja pacaran terus-terusan, bahkan segala macam kejahatan yang dipegang oleh anak muda, alamat ini desa Benteng akan hancur seketika. Maka bapak ibu minta tolong aku, jauh-jauh aku datang cuma minta tolong sama ibu, tolong pantau anak-anak. Apabila perbuatan mereka, acara yang mereka mau buat itu adalah acara yang bernilai positif, baik untuk umat, dukung. Jangan lancip-lancipkan lucu. Ya bu, ini kadang udah tak ada menolong, ngasih duit buat acara payah, ngasih ide memang tak buta, tenaga tak bisa diandalkan, pikirannya tak bisa diambil, bercakap rajin. Betul. Komentar rajin, semua kritik dikeluarkan. Apa malah buat acara maulid? Muncul melancip. Apa buat maulid? Tiap tahun itu gua buat. Menceramahkan ustaz itu gimana? Pendatang itu, minuman itu, semua itu. Apalah buat. Ini muncul lancip nih. Aku yakin di sini banyak muncul lancip. Ya bu ya, bu, dukung kali semangat. Ada punya harta, bantu dengan harta. Oh aku Ustaz tak banyak duit, aku cuma pas-pas makan. Kadang pulang dari laut, abah tuh pun tak cemana-cemana, apalagi bawaan goncang angin. Tak bisa ngasih duit, kasih ide, masukan, semangat. Oh kalian kalau nak buat maulid itu begini. Mana bu? Kalau udah air putih usah naik air hangat, masukkan kopinya. Katanya contoh. Ini contoh ngasih ide. Contoh kalau ada Muhammad ngasih ide. Udah ada kopi nanti, jangan pala buat banyak lagi. Susunya tak usah, kopi aja. Itu contoh. Ngasih ide. Tak bisa ngasih ide, ngasih semangat. Buat tak bisa lah buat kalau kalian yang kenapa wak? Tak ada yang bisa wak bantu duit wak entah kemana-kemana. Ide bukan aku wak yakin kalian pasti bisa. Yang penting semangat lah kalian ya. Masih lumayan. Tak bisa ngasih harta, tak bisa ngasih ide, tak bisa ngasih semangat, paling tidak doakan. Oh mudah-mudahan tak hujan acara kalian nak yuk. Loti kalian buat acara nih tengok. Sehat kalian gak tua. Betul. Ini ide tak bisa dikasih semangat, tidak duitnya tak bisa diharap, mendoakan tidak, mengkritik jago. Ini banyak di masyarakat pak. Musola, ini musola aku tengok. Puasa insya Allah dicek elok-elok nih kan. Gak laga sedikit. Aku tanya tadi pak kan di sini musola bukan di sini. Pikiran tak rumah tak pernah ditunggu begini. Agak-agak dibersihkan sedikit. PKM kita sama-sama kawan-kawan.
Aku yakin dan percaya dengan PKM. Setiap yang namanya Adonai Muhammad pasti ada Abu Jahal. Ada perbuatan yang elok pasti ada elok Jahal. Allah semenjak dia PKM. Allah tidak kamu salah Allah. Allah parah. Wah kenapa? Hancur salat sudah lupa. Apa anak begituan? Komentarnya banyak padahal tak pernah sembahyang. Sembahyang kamu salah tidak? Komentar kamu salah banyak. Anak remaja komentari, musola komentari, uang berjalan di komentari, uang ke laut di komentari. Itu ini lebih dah buat komentari. Lewat ada sepasang lagi binimu, jantannya ganteng, hidungnya mancung, alisnya tobal, mukanya putih, agak-agak mantap ganteng lah, punya macam-macam maju lah gue bilang kan. Gandengan tangan sama perempuan pesek, udah pesek pendek, udah pendek tongek, udah tongek jelek, udah itu hitam pula, hidup pula lagi. Uang tuh berdua lagi bini gandengan tangan, awak pula yang buka rumah yang komplit. Awak duduk dulu saja minum kopi ya kan, minum kopi. Boleh duduk minum kopi, lewat ada berdua, apa bercakap sama lagi? Oh bang, abang tengok ya coba, kenapa? Naik masalah aja lah. Kenapa begitulah bini? Ya Allah ya Rabbi, macam tak ada di benteng lagi laga-laga. Abang tengok coba udah tongek, pendek, pesek, jelek. La ilaha illallah dari musibah. Uang terima laki bini kenapa? Yang komplit. Ya bu, ya bu. Ada PKM manusia, baru boleh keto enek. Yang komplit di warung kopi. Nah, kau tengok duit musola dimakan. Tengok. Nah, kau tengok baru boleh keto bau. Padahal kau tidak laut. Bau dua pasangan lalu di laut. Ada kau boleh pukul kocak angin. Dari mana dapat? Padahal waktu jual harta warisan ayah. Ini banyak komen. Pesanku malam ini pertama, cukup tanya diri sudahkah sempurna atau belum. Karena yang kita cakapkan malam ini manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna di antara yang lain. Tidak ada makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah dari mulai proses penciptaan sampai hari kiamat. Semuanya itu dihitung dan dijumlahkan. Tidak ada yang paling sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kepada kalian contoh suri tauladan yang paling baik. Nabi itu contoh yang paling baik. Pak, mengasih contoh mudah, menjadi contoh sulit. Mengasih contoh mudah, kalau menjadi contoh payah. Azan berkumandang, obang di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur, omak bilang sama anak. Apalagi kalau ngawak udin baca, pergi, ambil kain. Tahu omak yang apa? Nonton TV. Ku menangis membayangkan betapa sakitnya. La ilaha illallah. Nyuruh anak sembahyang, dia tak sembahyang. Ini mengasih contoh, tapi tidak bisa jadi contoh. Ayah suruh anak sembahyang maghrib, pergi, apalagi. Dah sojo mandi sembahyang, buat enak membubul. Betul? Nah, mengasih contoh gampang, jadi contoh sulit. Maka malam ini yang kita ceritakan nih Bapak Ibu yang mulia, bukan orang yang cuma bisa ngasih contoh, tapi sekaligus menjadi contoh. Apa yang perlu dicontoh dari Nabi? Banyak. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, semua bisa dicontoh.
dari ketampanan bisa dicontoh, dari kebaikan bisa dicontoh, dari diri Rasulullah sebagai ayah. Rasul punya 7 buah anak, 3 jantan 4 betina, bisa dicontoh sebagai ayah yang luar biasa. Nabi punya 11 bini, bisa menjadi contoh sebagai suami. Nabi seorang pemimpin bagus, mau jadi pemimpin yang baik, kepala desa yang terbaik, contoh kepemimpinan Nabi. Mau jadi apapun Nabi ada, tak jauh-jauh. Maka jangan coba-coba adik-adik, anak-anak mencontoh yang lain. Ketika anak remaja ditanya siapa idola kalian, kalau Ustaz jangan usah ditanya. Kenapa? Idolaku ini idola para wanita-wanita. Siapa itu yang terkenal di dunia Ustaz? Namanya Lee Min Ho. Lee Min Ho punya orang Jawa. Lee Min Ho. Lee Min Ho itu siapa? Tidak menjawab kau kan? Artis Korea. Apa yang perlu diidolakan dari artis Korea? Tak ada. Karena kalau tengok ketampanan artis Korea, tak ada yang tampan. Cantik semua tengok. Gabu, bantai, make up, begincu, mukot berat meong, pakai maskara, orang pakai lensa, pakai behel. Itulah agak kalian bilang cantik yuk. Artis Korea dibandingkan Nabi, jangan sama Nabi, sama kau yang kalah kok. Kau tengok, kau tak percaya. Yang betul bilang betul berarti mati lo sakit. Nabi itu laki-laki yang paling ganteng. Kau tanya adik-adik, bapak ibu, Nabi yang kita tahu dulu sekolah yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi ketika kita buka riwayat hadis bahwa ada ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad lebih ganteng ketimbang Nabi Yusuf. Dulu diceritakan begini sebenarnya. Diceritakan Nabi Yusuf itu kan dulu ada yang suka sama dia. Nama Siti Badriah apa nyanyi dangdut goyang itik. Hah? Salah. Terkotik kan tuh. Apalah juga nanti satu dangdut. Bini Nabi bertanya, "Oneng, sebutkan bini Nabi nomor 3. 12 bini Nabi, sebutkan nomor 3. Oneng. Nabi Yusuf ada yang jatuh cinta sama dia, namanya Siti Zulaikha, bukan Sileha. Sileha jual paket internet buka. Zulaikha ini karena ada di dalam rumahnya Nabi Yusuf yang ganteng. Namanya perempuan hendak menunjukkan apa yang dia punya daripada orang yang tak ada. Itu biasa perempuan. Jadi diundang si Zulaikha inilah semua kawan-kawannya Pak. Karena si Zulaikha ini istri pejabat, diundangnya bini-bini pejabat. Dia panggil bini bupati, bini wakil bupati, bini Pak Kades. Ada juga? Ada kan? Kenapa tak ada? Tak ada ibu kakak. Bini kadus, bini kades, bini camat, itu semuanya. Kopi, kan betul. Ya Allah, aku tak sampai hati minum kopi yang kau buat ini. Kopi ini lebih manis ketimbang senyuman dia. Oh iya. Lah, ibu ni mana? Ada mak kau sini? Ada? Mana mak? Oh, malu lagi tadi. Ayah ada. Udah sekalian rumah malam ini. Silaturahmi minum kopi. Kalian suzon aja sama aku. Aku tak sejelek apa yang kalian kira. Cuma dah. Ketika Zulaikha sudah memanggil semua istri pejabat, ingin dipamerkan dan ditunjukkan sama istri-istri pejabat ini bahwa ada laki-laki yang ganteng di rumah. Datanglah istri pejabat ini semua kumpulnya sampai asar waktu di rumah. Ada istri pejabat ini lapar. Tanyanya lah Siti Zulaikha, "Oti, apakah Anum manggil lagi? Apakah ada cabai bawang tomat kau di belakang? Adakah?
anda masa Indomie tak kata gini pejabat di sama sini lah pada tak ambil lah diambillah itu bumbu-bumbu yang mau dijadikan masak Indomie diracik-racik pakai apa pisau begitu dipotong tak berapa lama lewat Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf lewat dia tangan tak berhenti memotong cabai tak terasa tangan sudah habis terpotong karena terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Namun belum seberapa sahabat pernah bertanya sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kami hendak bertanya bagaimana ketampanan Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Kalau seandainya itu perempuan di zaman Siti Zulaikha, itu perempuan di zaman Nabi Yusuf hidup lagi di zaman sekarang, ketika dia nengok Nabi Yusuf terpotong tangan yang tak terasa, itu belum seberapa ketimbang dia nengok wajah Nabi Muhammad tangan terpotong bunuh diri sekalipun tak terasa sakitnya karena melihat pesona wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dari wajah ada ganteng pak. Kalau postur tubuh Nabi Muhammad itu tak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, tak pendek-pendek kali macam orang benteng. Ini Rasulullah. Rasulullah itu punya wajah yang cerah. Alis Rasulullah hitam tebal. Di tengah-tengah alis Rasul ini ada bulu halus yang kecil pak. Kalau orang tengok dari jauh seakan-akan alis Rasul ini bersatu. Tapi kalau dari dekat nampak perbedaan. Bahkan itu Rasulullah ini menongkan ke dalam sehingga yang luar mancung keluar, kalau awak mancung ke dalam. Mata Rasul yang hitamnya hitam kali, putihnya itu putih kali. Kalau awak lain pak, sekarang putih bercampur kuning-kuning sedikit. Macam penyakit kuning. Kemudian Rasulullah bibirnya putih, bibir Rasul putih, giginya rapat, kocik-kocik, tak pakai behel. Ingat, tak pakai behel. Rasul tak pakai kumis, tapi Rasul berjenggot. Kemudian bahu Rasulullah itu berbeda. Badan Rasul sisipek, berkotak, bukan kotak Indomie. Dada Rasul ditumbuhi bulu-bulu halus yang kocik, sehingga Rasul berjalan gagah nampak. Begitupun Rasulullah berjalan tak pernah menengok ke muka, tapi selalu menundukkan kepala. Rasul itu pemalu, lebih pemalu ketimbang perempuan yang sedang dipikir. Lebih pemalu Rasul ketimbang anak perempuan yang dikurung di rumah. Pernah suatu ketika Rasulullah ikut membantu sahabat-sahabat karena ada Ka'bah itu atap Ka'bah ada kemasukan air. Bocor atap Ka'bah masih. Rasul ikut membantu naik ke atas membolo atap Ka'bah. Rasul pakai jubah. Naik Rasul ke atas, goncang angin kesingkap jubah Rasul, nampak betisok. Sahabat di bawah nampak. Apa kata sahabat? Ya Rasul, jubahmu ya Rasul. Rasul tengok jubah kesingkap, nampak betis. Rasul tutup cepat-cepat. Rasul langsung turun. Selama seminggu Rasul tak berani menunjukkan muka di hadapan sahabat itu, sakit dan malunya. Padahal yang nengok dandan semua, yang nampak botis. Rasul malu. Padahal yang nengok dandan, yang nampak botis. Padahal yang nengok dandan, yang nampak botis. Nabi malu 7 hari tak mau nengok sahabat, padahal yang nengok jantan, yang nampak botis. Malu Nabi pak, padahal yang nampak cuma botis, yang nengok jantan semua. Malu Nabi Muhammad ini, lebih pemalu dari perempuan. Padahal kan yang nampak cuma botis, yang nengok jantan semua. Nabi malu. Itu Nabi punya malu. Anak zaman sekarang bukan cuma botis, uak botisnya apa? Uak botis nampak tak malu dia. Kadang pakai celana sempit, celana Hawaii, sempit betul. Naik sedikit celananya celana wahai, naik ke atas lutut celana hai, naik lagi ke atas aduh hai ya.
tak punya malu, anak-anak pakai celana legging tak malu padahal udah gadis. Oma-oma pakai celana legging waduk-waduk keluar rumah tak punya malu. Bersekampan waktu mau siap nyuci di sungai tak punya malu. Ada begini di situ, ada, aku yakin tak ada mengaku. Rasulullah aja laki-laki malu. Rasulullah itu juga berselawang juga, suka humor bercanda. Bukan Rasulullah muatan-muatan aja, tidak. Pernah ketika itu Rasul duduk sama sahabat Sayyidina Ali. Ketika duduk sama Sayyidina Ali sambil makan kurma. Begitu duduk makan kurma, Ali makan, bijinya meletakkan muka Ali. Nabi makan, bijinya bukan letak muka Nabi, tapi disorongkannya di muka Ali. Ali makan lagi letakkannya, Nabi makan tersorongkan balik. Lama-lama di muka Ali bijinya tumpuk. Nabi tak ada. Apa kata Nabi sama Ali? Soalnya putih ciput ini tak ada pak, ya biasa. Cakap juga. Makan jangan congok dua kali. Congok cuma mana ya Rasul? Kau tengok biji kau. Tengok Ali biji muka aku. Pono. Tengoknya punya Nabi dia tadi makan kau tak nampak biji. Apa kata Ali jawab apa kata Nabi? Ali bilang lebih baik aku ya Rasulullah. Aku makan kurma masih nampak biji. Engkau ya Rasul makan sama biji-biji kok. Malah Nabi tidak dipukulnya bahu Ali. Memang kau ya doi jawaban kau ya. Habis itu orang Nabi Muhammad jalan seorang. Tak berapa lama ada nenek pulang dari pekan. Begitu jumpa sama Nabi, nenek ini bertanya, ya Rasul, oi, nenek anda bertanya, nenek ini nanti masuk surga yang mana? Oh, nenek itu masuk surga. Apa kata Rasul? Mohon maaf lah ya, di surga nanti tak ada nenek. Oh, cik nenek. Belum pergi nenek di jauh, Rasul datangi. Tenang aja nenek, tenang. Walaupun di surga nanti tak ada nenek-nenek, walaupun nenek nanti masuk surga, wajah nenek dimudakan macam 20 tahun. Apa tak macam sehari ini? Ini tipikal Nabi. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, dari tidurnya aja bisa dicontoh. Nabi tidur menghadap ke kiblat ke kanan, kemudian tangan dua Nabi ini di bawah pipi sebelah kanan, tangannya. Kemudian Rasulullah kakinya agak dibengkokkan, agak cemana kita bilangnya, tidur dalam sini ya, cuma jauh, agak dibengkokkan, paham ibu kan? Paham. Kemudian kalau malaikat Jibril nengok dari atas, Nabi Muhammad tidur, akan nampak tulisan kepala Nabi bentuknya huruf mim, ini sikut Nabi bentuk huruf H, pantat Nabi bentuk huruf mim, kaki yang bengkok bentuk huruf dal, mim ha mim dal, Muhammad. Kalau kita nak umat Nabi Muhammad mengikuti tidur Nabi macam itu, insya Allah malaikat Jibril pun akan menengok seperti itu, Muhammad. Kenapa? Karena dalam tubuh setiap manusia ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak mau ikut Nabi ya bu. Tidur nggak kemana-mana, kaki kanan entah kemana, kaki kiri entah kemana. Kadang tangan ke muka lagi, kepala lagi entah ke kaki kiri, kadang kepala di bawah, kaki yang di atas. Tak bisa malaikat Jibril nengok tulisan Muhammad lagi. Paling tengok, oh kurang ajar tidur. Ini Nabi Pak. Banyak yang perlu dicontoh dari Nabi. Kemudian Nabi Muhammad itu keringatnya wangi Pak. Keringat Nabi Muhammad itu pernah Nabi tidur berkeringat, datang sahabat ambil botol minyak wangi, separuh botol minyak wangi itu berisi, diusap-usapnya tangan Rasulullah, dimasukkannya ke botol minyak wangi. Habis itu diaduk, dipakainya sembahyang. Tanya Rasul, kenapa kau campur minyak wangi kau? Kata itu sahabat, ya Rasul, aku campurkan minyak wangi ini dengan keringat kau, biar minyak wangi kau bertambah wangi. Itu keringat Nabi. Ingat lagi ibu? Hah? Besok coba itu. Besok masalah itu siangnya kan, tak kalau dapat tuh.
lampu padam. Mengingat kipas AC tak hidup ambil ping. Nah, busuk tangan lagi keingatnya mengalir ke piring kan. Ambil botol minyak wangi. Ada setengah. Nah, campuran. Bercampuran, dah dikocok-kocok. Sembayang kalau pakai. Nah, pakai. Takbir Allahu Akbar. Waktu semula meninggal. Allahu Akbar. Itu keingat Nabi. Air ludah Nabi jadi obat, Pak. Ketika Rasulullah jalan sama Sayyidina Abu Bakar melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah, singgah ke Gua Sur, kemudian masuk dalam Gua Sur, ternyata di dalam Gua Sur itu ada kalajengking yang menggigit tangan telunjuk Abu Bakar. Begitu sakit dia aso-aso, ditahankan Abu Bakar, dibiarkan Abu Bakar. Nabi Muhammad bertanya, kenapa ingat-ingat kau ya Abu Bakar? Tak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa muka pucat? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Lama-kelamaan Rasul curiga. Rupanya tangan telunjuk Abu Bakar digigit kalajengking. Coba tengok. Ditengok kalajengking masih melokat di tangan Abu Bakar. Rasul ambil, lepaskan itu kalajengking. Rasul ambil tangan Abu Bakar. Sini Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahi Rasulullah tangan Abu Bakar. Darahnya pantang, sehat tangan Abu Bakar. Itu ludah Nabi. Ludah gitu, Pak. Hah? Ludah ibu. Anak terjawab pintu bawah mandi. Ketepak. Kenapa? Ini yang dioperasi sini ludah. Opname kok sakit. Bedo Nabi ini perfect. Luar biasa, Pak. Semua segi, semua sisi dari manapun kita pandang, Nabi Muhammad ini luar biasa. Bahkan yang lebih dasarnya lagi, ada sahabat Nabi bertanya dengan Rasulullah, ya Rasul, aku tidak bertanya apa dan siapa yang pertama kali diciptakan Allah di dunia ini. Apa jawab Rasulullah? Belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan bumi, belum Allah ciptakan gunung, belum Allah ciptakan lautan, belum Allah ciptakan manusia. Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nur Muhammad sudah ada dari dulu. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis, anak Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai 124.000 Nabi dan Rasul. Wajib diimani 25, 313 menjadi Rasul, yang 5 menjadi ulul azmi. Semua Nabi tercipta dari Nur Muhammad. Begitu tercipta nur para nabi di hadapan Allah, Allah perintahkan Nur Muhammad lewat melintasi nur para nabi dan rasul. Begitu melewati, Nur Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, siapa yang mau saya lewat? Gagah kami tengok, lagak kami tengok, wibawa kami tengok, dahsyat sinaran cahayanya. Siapa dia sebenarnya ya Rabb? Apa kata Allah Ta'ala, ya Adam, ada habibi, ini kekasihku, namanya di langit Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Pertama proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Berarti secara tidak langsung dapat kita ketahui bahwa tidak ada dunia ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, takkan kujadikan langit bumi beserta isi. Luar biasa Rasulullah ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak ada gitu nih. Kalau bukan Nabi Muhammad, takkan diciptakan Allah lautan, takkan diciptakan Allah gunung, takkan diciptakan Allah pohon-pohonan, takkan diciptakan yang namanya binatang, takkan diciptakan jin, tak diciptakan malaikat, tak diciptakan alam semesta, tak diciptakan aras, tak diciptakan segalanya. Maka jangan pernah ada orang yang sok ingin mengurusi keluarga Nabi Muhammad. Hari ini kita tengok Bapak Ibu, banyak orang yang menghina Rasulullah. Bahkan ketika Rasul meninggal, banyak orang yang menghina, mencaci maki dan memfitnah serta memusuhi keturunan Rasulullah. Kalau Bapak tengok Facebook media di
hadir di layar kaca handphone itu orang-orang yang menghina Rasulullah dan para keturunannya. Beberapa minggu yang lalu, bahkan sampai hari ini belum selesai, Pak. Belum selesai sampai sekarang kasus, belum selesai sampai sekarang masalah penghinaan terhadap keturunan Rasulullah. Siapa keturunan Rasulullah itu, Ustaz? Kalau di Indonesia ada namanya Habib, Al-Habib, ada Sayyid, ada Syarif. Kalau perempuan Syarifah, Sayyidah. Ini orang banyak menghina keturunan Nabi. Termasuk yang hangat-hangatnya hari ini di Indonesia, orang menghina Habib Rizik bin Syihab. Pernah dengar ceritanya, Pak? Pernah dengar ceritanya? Ibu dapat informasi? Dapat? Tak dapat? Tak ada berita kan? Memang tak ada. Sengaja disembunyikan di berita agar umat tidak tahu siapa yang mereka hinakan. Sengaja ditutup-tutupi di berita agar umat dan masyarakat tidak ada yang tahu siapa yang mereka fitnah. Ada seorang ustaz, Bapak Ibu yang mulia. Ustaz ini ceramah di hadapan orang banyak macam kita nih lah. Ternyata di kampung itu ada keturunan Nabi. Yang keturunan Nabi itu macam tak waras. Macam tak waras, tapi nasabnya, darahnya bersambung sama Nabi Muhammad. Macam Habib Rizik. Habib Rizik Syihab keturunan Nabi Muhammad yang ke-39. Tak jauh. Ustaz itu bercakap ceramah di hadapan orang banyak. Dalam ceramahnya dia bilang, Bapak Ibu jangan ikuti PL itu Habib. Begitu Habib tak cocok ditonton. Dia menjelekkan Habib di hadapan umat. Kemudian Bapak Ibu, dia pun tidur. Sampai rumah dia tidur, dia punya amalan sehari-hari. Amalan Ustaz ini banyak selawat, sampai 5.000 kali selawat satu malam anak tidur. Alasannya supaya bisa mimpi sama Nabi. Kata Nabi, siapa yang bermimpi dengan aku di waktu tidurnya, berarti mimpinya benar, kata Rasulullah. Karena iblis tidak akan bisa menyerupai wajahku, kata Rasulullah. Dia mengamalkan hadis ini. Alhamdulillah, ketika Ustaz ini baca selawat ribu-ribu kali, dia mimpi sama Rasulullah. Tapi dalam mimpinya Rasulullah tidak memandang. Malam kedua ditambah amalannya supaya mimpi lagi, dikasih Allah mimpi. Namun dia tidak menengok wajah Rasulullah. Malam ketiga, 3 malam berturut-turut dia mimpi sama Rasulullah, tapi Rasul tidak menunjukkan muka. Padahal ketika dia tidur, ditariknya tangan Rasulullah dalam mimpi, bertanya sama Rasul, Ya Rasul, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa kau palingkan wajah kau sama aku ya Rasul? Jijikkah kau sama aku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah dalam mimpi itu, Bapak Ibu? Karena dia mencaci keturunan Nabi ketika dia ceramah. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Kenapa aku jijik tengok muka kau? Kenapa aku tak mau mandang wajah kau? Karena kau terlalu sibuk mengurusi rumah tangga keluargaku, kata Rasulullah. Padahal Ustaz ini hebat, Pak. Bisa bisa bermimpi dengan Rasulullah, tapi Rasul tak mau mandang wajahnya. Cuma gara-gara dia bercakap menghina keturunan Nabi, cuma menghina keturunan Nabi sekali, dia tak bisa jumpa sama Nabi di dalam mimpinya. Bayangkan hari ini banyak orang menghina Habib Rizik, banyak orang mengkriminalisasi Habib Rizik, banyak orang menghina para ulama, banyak orang menghina para keturunan Rasulullah. Jangankan mau mimpi sama Nabi, dapat syafaat pun jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghina keturunan Nabi semalam baru viral, kemarin baru viral. Ada artis cewek munculnya macam muncul babi. Itu artis. Mungkin ibu tak ada aku, mungkin neneknya tak ada Facebooknya, ada TikToknya, TikTok, Facebook, Instagram, atau buat pemerah nenek nggak? Ada. Tanya anak yang punya handphone, coba tengok apa kata Ustaz semalam. Ada perempuan iblis yang menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 statement yang diucapkan. Pertama, dia menghina keturunan Rasulullah. Yang kedua, dia secara terang-terangan bilang, aku tak apa-apa kalau masuk neraka. Oh, tidak masuk neraka. Tak apa-apa kalau masuk neraka.
muncul ustaz-ustaz bayaran, banyak muncul ulama-ulama ulama-ulama jahat yang rela dibayar, yang siap dibayar hanya untuk membela si perempuan iblis itu. Banyak hari ini bertebaran di media sosial, namun di TV tak dibahas. Yang dibahas di TV corona dan corona. Nah, tak siap-siap bahas corona. Tambah mati katanya orang corona, entah mana corona, tak nampak utuh. Entah iya ada atau tidak. Ada bulu. Tak ada kan? Betul ada. Diberitakan semua corona, tak habis-habis bahas corona. Padahal kita tak tahu corona itu udah hilang atau tak lagi dunia. Habis itu ada dibuat bulan 1, siap-siap Bapak Ibu. Aku minta semua masyarakat Benteng harus kompak. Bulan 1 kita dengar akan ada dari pemerintah menurunkan dan menyalurkan namanya suntik vaksin untuk menghilangkan corona. Pak Kades sampaikan sama Pak Camat, bilang sama Pak Camat, sampaikan sama Bupati bilang sampaikan sama Gubernur bilang sampaikan sama Presiden. Kalau lah mau memberikan suntik vaksin, jangan testimoninya sama rakyat. Kalau rakyat mati, siapa tanggung? Kejadian 600 lebih orang KPPS ketika pemilu meninggal, tak ada sampai sekarang bertanggung. Betul. Hari ini bilang Pak Ganes sama Camat, kalau Camat tak berani bilang sama masyarakat mendobrak Camat. Kalau mau berikan suntik vaksin, jangan sama rakyat dulu, jangan tesnya sama rakyat. Kalau memang mau, Presiden suruh untuk vaksin sama keluarganya, Wakil Presiden suruh vaksin sama keluarganya, Polri suruh vaksin, Pangdam Jaya suruh vaksin, semua aparatur pemerintahan suruh vaksin, biar kita tahu mana contohnya. Kalau mati jangan nondak masyarakat, kalau elok ambil bayar pun jadi. Betul. Cuman ku dengar Pak Ganes hari ini isu-isu tapi tak betul tak tidak, Allahu a'lam. Kalau masyarakat tak mau disuntik vaksin akan didondo. Awak disuntik, tak nak suntik didondo. Tak nak awak suntik didondo. Bagaimana? Pemerintah kita ini ibarat sebuah kerajaan hutan. Nih aku ada cerita di kerajaan hutan. Cuman ini rahasia Pak. Ini rahasia Bu. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Pak Ganes jangan moga-moga. Bahaya sekarang salah cakap hidup masuk penjara, kepala otak masuk penjara. Sedikit masuk. Yang koruptor miliaran triliunan tak pernah masuk. Cakap sedikit kritik ini, kritik itu masuk penjara. Culik, hidup. Ini jelas sakit hati di pemerintah katanya. Nih, di sebuah kerajaan hutan, Mulemado selama maulid ini ku sampaikan ini. Inilah bang. Insya Allah ingat aku. Di sebuah hutan ada seorang raja yang berkuasa. Tahu kita kalau raja hutan siapa Pak? Singa. Di hutan itu berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba? Siapa yang kuat dia berkuasa. Kuat suaranya, kuat tenaganya, kuat fisik. Semua takluk dengan singa. Suatu ketika singa pun lagi tidur dalam istana raja. Istananya di Bogor. Begitu duduk tidur di istana, bangun dari tidur, dikumpulkan seluruh pengawal. Pengawalnya itu banyak Pak, Menteri, DPR RI, DPRD Sumut, DPR Kabupaten Kota. Dikumpulkan untuk membuat sebuah peraturan daerah. Tobal bumbu peraturan. Undang-undangnya sudah disiapkan. Apa di antara undang-undang yang membuat rakyat hancur? Undang-undang yang dibuat raja adalah undang-undang ada dua. Pertama, siapa yang menantang kerajaan itu akan dihukum. Siapa yang menjilat kerajaan
manggil raja nih, singa manggil pengawalnya 2 orang, pas pampres pengawalnya. Pas pampres ini dipanggil 2 orang. Siapa itu? Gajah. Pogok badan. Gajah, siap. Pergi kalian ke hutan, umumkan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini raja memberikan sebuah peraturan. Apa peraturannya raja? Siapa yang bisa masuk ke kamar raja, yang mencium aroma kamar raja bau akan dibunuh, yang mencium aromanya wangi akan dibunuh. Rupanya peraturan itu dibuat sengaja digitukan biar mati semua banyak. Untuk apa aja? Untuk makan malam. Karena raja hanya memikirkan perutnya. Siap laksanakan paduka? Kata pengawal. Berangkat 2 gajah. Sampai di hutan dikumpulkan seluruh rakyat. Kades dikumpulkan, kados dikumpulkan, semua dikumpulkan. Dibuat pengumuman bahwa ini titah perintah dari sang paduka raja. Wahai seluruh makhluk, seluruh rakyat, seluruh masyarakat, situ ada kambing, kobo, lembu, kancil, kelinci, kucing, anjing, mami, nyonyet, semua binatang tanpa terkecuali, nyamuk dengan terbangnya, burung dengan sayapnya, semua tak pernah tinggal, tak ada yang tinggal. Ketika udah kumpul, apa kata pengawal dengan raja? Kami menyampaikan instruksi konstitusi, kami ingin menyampaikan perintah dari presiden, kami ingin menyampaikan perintah amaran dari raja. Siapa yang bisa masuk dalam kamar raja, masuk ke istana raja, yang mencium wangi akan dibunuh, yang mencium bau akan dibunuh. Bingung masyarakatmu, serba salah. Melawan salah, tak melawan salah. Aku cakap ini Bapak Ibu bayangkan Indonesia, mana tahu sama. Dapatlah tiga dari makhluk yang ada diumumkan. Pertama kobo, yang kedua kambing, ketiga kancing. Disikat dengan 3 K. Hari pertama datang kambing. Kambing, silakan masuk. Siap raja. Kambing masuk ke dalam kamar raja. Begitu keluar, begitu masuk langsung keluar. Kenapa? Bau. Bagaimana kambing? Apa yang kau cium? Maaf, ampun, beribu-ribu kali ampun sang paduka raja. Sembah pati kepada paduka. Begitu saya masuk, saya tak tahan berlama-lama, saya pun langsung keluar. Kenapa? Karena kamar tuan, kamar raja bau sekali. Mungkin kencing raja belum dicuci. Dia bukakan air pemerintah. Apa kata raja? Pengawal, tangkap dan bunuh dia. Jadikan makan malam. Kedua, kerbau. Si kerbau masuk, bawa boni, gomok, bawanya buncit. Ini bukan nyinggung yang buat buncit. Apa kata bawa sebelum masuk? Elok aku ecek-ecek. Elok aku bawa mak dikit. Mudah-mudahan selamat. Hendak menongkok. Begitu masuk kobo dalam kamar raja, 10 menit bau keluar. Bagaimana kerbau? Waduh tuanku, ampun beribu kali ampun, maaf beribu kali maaf, sembah paduka pada raja. Luar biasa wahai raja, aku masuk dalam kamar raja, indah dan wangi luar biasa, lebih wangi daripada semerbaknya bunga kasturi. Kenapa? Karena mungkin wangi-wanginya itu dari badan tuan raja sendiri. Apa kata raja? Pengawal, tangkap dan bunuh dia karena sudah berani menghina pejabat negara. Kambing bilang bau, kenapa dia bilang wangi? Dia pembohong dan penipu. Masuk korban ketiga. Siapa? Kancil. Kita tahu manusia dulu yang paling cerdik adalah Abu Nawas. Hewan yang paling cerdik adalah kancil. Kecil tapi gesit, kecil. Kancil itu kecil tapi pintar. Kancil, siap raja, masuk. Siap, laksanakan. Masuk kancil. Sampai di kamar raja, dia bingung mau ngapa-ngapain. Dia bingung mau ngapa-ngapain. Sambil bernyanyi, bermondar-mandir, menyanyi-nyanyi kancil. Idenya langsung keluar. Apa lagu kancil? Dibilang bau dibunuh, dibilang wangi dibunuh, dibilang bau
Berapa lama kancil dalam kamar raja? 3 jam. Raja dah muak nunggu. Keluar kancil. Bagaimana kancil? Waduh tuanku, ampun ibu kali ampun. Maaf ibu kali maaf. Sembah paduka kepada raja. 3 jam Patih dalam kamar raja. 3 jam Patih bermenung. 3 jam Patih berpikir mau mencium aroma apa yang ada dalam kamar raja. Namun Patih tak mencium bau apa-apa karena hidung Patih sedang pilek. Apa kata raja? Pengawal, ambilkan uang kas negara, berikan kepada kancil untuk berobat. Kancil selamat karena pura-pura tak tahu kalau ada hari ini orang yang selamat tapi dia pembangkang, selamat tapi dia ulama, selamat tapi dia dekat dengan pejabat. Puasa dia pura-pura tak tahu. Betul, betul. Kalau kita hendak mencakapkan semua apa tabiat pemerintah zalim, apa tabiat rezim yang mungkar, insya Allah kejadian macam kambing. Tapi kalau cuba-cuba hendak menjilat negara atau untuk menghina pejabat negara, berbohong dengan pejabat negara, maka siap-siap macam bobo. Tapi kalau hendak selamat, buat pilih. Aku tak bilang Indonesia. Aku tak bilang Indonesia karena ini masuk YouTube. Ini masuk YouTube, nanti ditonton uang banyak, dipotong-potong ceramah aku, di share di Facebook. Ustaz Bukhari menghina Jokowi. La ilaha illallah. Aduh ya Allah, di share kan banyak uang jahat, dipotong-potongnya ceramah aku, dibilangnya Ustaz Bukhari menghina negara, Ustaz Bukhari menghina pejabat, Ustaz Bukhari menghina Pangdam, menghina semuanya, berarti Ustaz Bukhari musuhnya negara. Tidak, nih tak pernah punya musuh. Polisi bukan musuh kita, betul. Tentara bukan musuh kita, betul. Pejabat bukan musuh kita, betul. Menteri bukan musuh kita, betul. DPR bukan musuh kita, betul. Presiden pun bukan musuh kita, betul. Lantas siapa musuh kita, Ustaz? Musuh kita siapapun dia, pejabat manapun dia, baik menteri, baik DPR manapun dia, baik kepala desa, baik camat, bupati, ormas manapun, kalau memusuhi agama, itulah musuh kita. Setuju? Ini yang betul. Umat Islam tak punya musuh. Kata Nabi, umat Islam itu karena hal seperti lebah. Semana lebah? Lebah tak pernah mengganggu kalau tidak diganggu. Tapi jangan coba-coba kalau lebah sudah dilempar ke sarangnya. Jangankan 10.000 akan turun. Begitupun umat Islam tak pernah mencari musuh. Tapi ketika musuh datang, jangan pernah mundur. Apapun terjadi, walau penjara, walau mati, walau apapun terjadi, yang namanya agama, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan kau katakan yang hak itu batil, yang batil itu hak, yang salah itu benar, yang benar itu salah. Ingat, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang Maha Adil. Kita tahu Bapak Ibu yang mulia, di Republik Indonesia banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Tapi di pengadilan Allah yang Maha Adil tidak ada kasus yang tertutupi, tidak ada kasus yang bisa disogok, tidak ada pejabat yang bisa selamat dari sogokan atau penutupan kasus. Pengadilan Allah sedang menunggu. Maka pemimpin seperti itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka Pak Kades, pesanku untuk Pak Kades, kalau mau jadi pemimpin yang hebat, walaupun nggak bisa mencontoh Rasulullah, walaupun kita berusaha mencontoh Rasul, lihat para sahabat Rasulullah adil, sangat luar biasa. Suatu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua, dilantiklah gubernur di Mesir bernama Amr bin As. Umar bin Khattab melantik gubernur di Mesir yang bernama Amr bin As. Suatu saat Amr bin As
ingin melaksanakan program utamanya, program kerja unggulannya, yaitu membangun Masjid Agung. Kita doakan insya Allah Bupati Batubara akan cepat melaksanakan pembangunan Masjid Agung di Batubara. Itu Amr bin As mau membangun Masjid Agung di sebuah lapangan besar, jalan lintas strategis tempat. Kemudian ini Amr bin As ngirim Satpol PP, tengok lokasi, cek lokasi bagaimana keadaan. Ditengok lapangan untuk membangun masjid, mantap, luas, strategis pinggir jalan. Tapi ada masalah saja. Apa masalahnya? Ada gubuk di tengah-tengah, agak ke pinggir sebelah kanan, gubuk reot orang Yahudi, tempat tinggal orang Yahudi. Laporan sama Gubernur Mesir Amr bin As, lapor Pak Gub, ada apa? Kami sudah survei, kami sudah lihat lokasi mantap dan strategis, cuman sayang beribu kali sayang. Kenapa? Di tanah yang ingin kita bangun Masjid Agung ada gubuk seorang Yahudi. Gubuk, iya, orang Yahudi, betul. Besok pagi suruh dia menghadap ke kantor. Pendek cerita, Bapak Ibu, menghadaplah orang Yahudi ke kantor, masuk ke kantor. Namanya gubuk orang miskin, Pak, orang Yahudi. Begitu masuk kantor buka selong, masuk buka selong. Begitu jumpa sama gubernur, aku kata gubernur, ente yang punya rumah? Iya Pak Bu. Aku mau membangun masjid istana. Di mana? Di tanah yang tempat kau tinggal. Terus aku tinggal di mana Pak? Oh gini aja, biar enak, aku ganti rugi. Nggak mau lah Pak. 2 kali lipat. Enggak Pak. 10 kali lipat. Enggak Pak. Kenapa enggak mau? Yang namanya ganti rugi berapa kali lipat kan Pak? Ganti rugi kan rugi Pak. Oh siapa nanti tahu? Jangan gusur lah Pak. Tak bisa. Ini pemerintah kata Amr bin As. Kalau kau tak mau pindah, aku gusur. Jangan gusur lah Pak. Aku tinggal di mana? Itu peninggalan ayahku. Aku di rumah tuh cuma punya 3. Apa itu? Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Yang penting gusur. Perintahkan kepala dinas. Gusur. Besoknya digusur. Begitu digusur belum habis, ini orang Yahudi berpikir, dia kan gubernur. Di atasan gubernur kan ada presiden atau khalifah. Ku dengar Islam punya pemimpin, ya khalifahnya adil, namanya Umar bin Khattab. Aku pergilah ke ibu kota, laporan bawa proposal. Lapor berangkat ini orang Yahudi menjalani padang pasir yang tandus dari Mesir menuju Madinah. Berangkat berhari-hari, belum nyampe ke Madinah, capek, berhenti sejenak, duduk di bawah pohon kurma. Pohon kurma ini ada seorang laki-laki yang gagah, duduk pula di sini. Wajahnya tampan, pakaiannya bertempel-tempel. Di sebelah kiri ada pedang, pakaiannya bertempel. Berkawan ini bertanya, Pak, kenal sama Umar? Kenal. Istananya di mana? Di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pengawalnya banyak? Banyak. Siapa aja? Anak yatim, janda-janda, orang-orang susah, orang miskin. Itu pengawalnya Pak? Iya. Pakaian kehormatannya apa? Seragam kehormatannya apa gimana? Pakaian kehormatannya itu bukan pakaian dinas, tapi malu. Di mana dia Pak? Di muka kau. Rupanya yang bertanya, yang ditanya ini Umar Pak. Tapi tak bertanya, tak percaya. Tak percaya. Kalau kau tak percaya tak apa? Ada apa kau di Umar? Aku mau ngadu Pak, mau lapor. Apa? Di Mesir ada gubernur kami namanya Amr bin As. Dia mau membangun masjid istana. Bagus. Cuman Pak, di tanah yang dia mau bangun ada rumahku, gubukku. Kenapa? Aku tinggal di mana Pak? Agamamu? Saya Yahudi. Ya udah, pergi kau di balik pohon itu ada tong sampah. Ngapain Pak? Ambil
ambilkan di tong sampah itu tulang. Tulang Pak. Iya tulang. Gua pikir Yahudi nih Pak sambil ngambil. Jauh-jauh aku datang, cuman suruh ngambil tulang. Kalau di tulang di sana tuh banyak dalam artinya. Diambil tulang kasih sama ini Umar. Ini Umar ambil pedangnya, ini tulang dikasih tanda, garis lurus di tengah, potong kiri kanan. Apa kata Umar? Pergi kau ke Mesir, jumpai gubernur Mesir, bawa kalian tulang. Bilang dari Umar, cuman bawa tulang. Sampai ke Mesir, ditengoknya masjid sudah mau dibangun, gubuknya sudah hancur. Jumpa sama gubernur, Pak, ya, nah mau ganti rugi lagi? Tidak Pak, tulang. Langsung ke situ. Gubernur bingung. Apa yang maksud berani? Apa ini? Tulang Pak. Dari siapa? Umar. Alamak. Begitu nengok tulang, itu gubernur menangis sambil menggelotok. Gemetar ujur tubuhnya, pucat mukanya, keluar keringatnya. Makin bingung orang Yahudi. Aku masih enak jauh-jauh dapat tulang. Dia nih gubernur nengok tulang menangis. Penasaran si Yahudi bertanya, wahai gubernur, apa yang buat kau menangis sambil menggeletar? Siapa kau jumpai tadi? Katanya di Umar. Bagaimana betul? Tagap tinggi, berwibawa, berkarismatik. Semana bahasanya? Lembut. Pakaiannya tompang camping. Kenapa kau lapor? Kan bisa kita lebih-lebih, kan bisa kita apa begini, tak usah lapor-lapor. Emang kenapa Pak? Aku ditegur biar kau tahu yang kau jumpai dari tengah jalan itu presiden kami, itu gubernur, itu khalifah kami, itu atasanku. Itulah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, namanya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Terus apa maksud tulang Pak? Ini Umar ngasih teguran, ngasih peringatan sama aku. Wahai Amr bin As, berlaku lurus dan adillah kau sebagaimana lurusnya garis di atas tulang. Kalau kau tak sanggup berlaku adil dan lurus pada rakyatmu, kau akan kupotong-potong. Bagaimana aku memotong tulang kiri kanan? Abu tak mengelol, dikasih itu luar biasa. Artinya Pak Kades, walaupun rakyat desa benteng ada yang kafir, ada yang bukan Islam, adillah memimpin. Jangan tak adil mentang-mentang keluarga yang diutamakan, tidak. Keluar bos bulog, masyarakat tak dapat, disimpan bos bulog, langsung keluarga dikasih, salah. Adillah. Umar pernah ketika memimpin jalan ke rakyat, patroli Pak Kades, patroli Umar, dengar Umar ada nasib orang miskin yang menangis anaknya dan dua anak tiga. Kemudian Umar mendengar tangisan itu, sampai Umar ke dalam, uang itu tak tahu itu Umar, sampai ke dalam, kenapa menangis? Rupanya anaknya kelaparan, sudah berhari-hari tak makan. Anaknya nunggu-nunggu yang dimasak sama wangi betul. Rupanya yang dimasak itu batu digulai. Wangi itu keciuman biar anaknya tidur dulu. Udah masak mak bolong, menangis Umar nengok itu. Aku enak-enak makan kata Umar, rakyatku masih ada tak makan. Alhasil Umar pergi ke tempat badan ambil zakat, mengambil makanan gandum dan lain sebagainya. Ketika dipikul, ada sahabat Umar namanya Aslam. Aslam bilang, ya Umar, biar aku yang memikulnya, aku yang bawanya sampai ke rumah ibu itu. Kuantarkan Umar, tak usah kau yang turun. Apa kata Umar? Pikulan ini bisa kau tanggung wahai Aslam sahabatku, tapi memikul nanti di akhirat kamu jawabnya. Kau tak sanggup untuk memikulnya wahai Aslam, biarlah aku memikulnya. Bahkan Umar sampai ke rumah itu membawakan makanan, dimasakkannya makanan, ditunggunya makan, siap konyang ditunggunya anak-anak itu tidur. Karena Umar tak mau nanti di akhirat dia diazab gara-gara tak adil sama rakyatnya. Rasulullah memberikan itu contoh kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, terakhir, aku tengok dari dua bola sih, buang sejam, kan tak bisa lah belakang. Udah, lama udah. Oh ya Allah, hati. Oh ya, pinting lagi ya.
salah hilap udah merah lupa buat. Tak bisa minum nanti aja. Yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, apa yang perlu tengok dari Rasulullah? Rasul itu sayang sama kita, Bu. Rasul itu sayang sama kita, Pak. Rasul itu cinta sama kita. Makin sunyi ya. Pergi ramai. Rasul itu sayang sama kita, Bu. Cinta sama anak kita. Terbukti cinta Rasulullah sama kita sebelum Rasul meninggal, sebelum Rasul wafat, sebelum Rasul menghembuskan nafas terakhir. Rasul tak mencari anak bini. Rasul tak mencari anak bini. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit tergeletak di tempat tidur. Rasulullah ini presiden, panglima perang, nabi, tapi tidurnya beralaskan pelepah kurma. Di alas pelepah kurma itulah Rasulullah tidur golek telontang. Rasul demam 8 hari. Apa demam Rasul? Bukan corona, tapi Rasul sakit demam, makin hari panasnya makin tinggi. Ini Rasulullah. Suatu ketika datang suara ketuaan pintu dari luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah keluar buka pintu. Nampak Fatimah ada laki-laki pakai jubah putih, rambutnya hitam panjang, kemudian alisnya tobat. Wajah dan pakaian itu laki-laki tak ada dobu, tak ada keringat, macam bukan uang jauh, uang dokar. Kemudian Fatimah bilang sama yang datang, maaf ya Pak, nanti aja untuk ayah aku. Ayah demam, belum bisa buka. Pintu ditutup. Habis itu tutup lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar lagi Fatimah buka pintu. Fatimah masih nengok orang yang sama. Kata Fatimah, maaf ya Pak, ayah belum bisa toga, belum bisa duduk banyak berkumpul. Potang kang lawak datang. Pintu ditutup. 3 kali ditutup lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka, masih uang yang sama. Fatimah bilang, maaf ya Pak, dari tadi wanita bisa dong cakap aku ya Pak. Mana uang aku siap? Bukan begitu, Fatimah tak cakap itu, aku yang cakap itu. Masuk Fatimah, Nabi bertanya, nak, tamu tadi 3 kali ngotot pintu, kenapa tak mau masuk? Tak konal aku ya. Ayah konal? Konal. Tando ya, tando. Siapa punya? Itu Kim Allah kemari. Apa tugasnya ya? Tugas itu tak banyak. Pertama tugasnya memisahkan kelezatan dunia dengan kita. Yang kedua, yang menjadikan anak menjadi yatim, ayah menjadi duda, omak menjadi janda. Pangkat jabatan tak ada guna, harta berlimpah tak berharga. Seperti ya Israel sanggup cabut nyawa. Yang datang mendekat maut, bayangkan anak buka pintu. Cuma sekarang malam balik dari sini dan jadi berdua kan. Itu anak nanti nonton TV. Begitu pasangan TV anak ada motor pintu. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Salam. Siapa wak? Mendekat maut. Percaya siapa wak? Ayah tahu. Ngapa wak? Nak cabut ayah kau lah. Tunggu ya wak ya, korban sama ayah. Ya, hei. Apa? Ada ucaya ya? Siapa? Kata mendekat maut. Apa ini? Kata cabut nyawa ya? Kau ambil air, kau siap. Udah masuk air, udah tidur. Nah. Kenapa? Tak mungkin orang yang banyak dosa macam itu, tak mungkin malaikat datang bilang-bilang. Tapi Nabi Muhammad belum dicabut nyawa, udah datang bilang-bilang. Saking kan mulianya Nabi Muhammad. Begitu dicabut gaduh apa Pak? Gaduh. Baru nak tak sembahyangkan kamu sholatnya Bu. Udah nak mati berpuasa, apa tuh sama gitu. Nanti kalau ayah mati, supaya kan masalah dulu yang ayah tuh.
Hidup tak ada itu ya. Dia udah nak mati mau kan sampai musola. Kalau aku lihat aku tidak lagi. Masuklah ini malaikat Israel menghadap Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Israel, kau kemari ya Israel ngapoi menjauh aku sakit atau mencabut nyawa? Israel jawab, ya Rasulullah, aku kemari disuruh Allah ya Rasul. Suruh Allah aku menjenguk kau sakit sekaligus mencabut nyawa. Itu pun kalau diizinkan. Kalau diizinkan. Berarti kalau tak diizinkan Rasulullah, Israel tak jadi. Entah mana tahu gini, ngapain nyawa kalau kau izinkan? Tengok 2 jam. Besok pagi bisa tak? Besok pagi. Kadang-kadang lusa lah. Ada tak apa lagi kata biasa ini. Tak mungkin, karena kematian itu tak bisa dimajukan, tak bisa diundurkan walau sesaat pun. Apa kata Nabi ya Israel? Sudah datang hukum sama aku. Udah ya Rasul. Udah datang ajar sama aku. Udah ya Rasul. Sudahkah itu perintah Allah? Sudah. Kalau begitu Jibril mana Jibril? Karena Rasul tahu Israel sama Jibril selalu berdua. Rupanya malaikat Jibril sudah nunggu di atas langit dunia. Datang di hadapan Rasulullah, pas tentang atas kepala Rasul. Datang sambil mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Dalam keadaan letih Rasulullah ini. Jibril, iya ya Rasul. Aku tidak bertanya. Ini Israel datang hendak mencabut nyawaku. Iya ya Rasul. Sudahkah jatuh hukum padaku? Sudah ya Rasul. Sudahkah dekat ajalku? Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu Jibril, aku nak bertanya kehormatan dan kemuliaan apa yang dikasih Allah sama aku kalau aku meninggal? Jibril jawab, ya Rasul, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, seluruh manusia, seluruh umat Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai umatmu ya Rasulullah, bahkan dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, diharamkan masuk dalam surga sebelum umatmu di desa Benteng keluar masuk. Amin. Luar biasa. Mendengar itu Rasulullah senyum. Apa kata Rasulullah sama Israel? Israel, kalaulah memang begitu, jaminan garansi dari Allah. Cabut nyawa. Mulailah dicabut nyawa Rasulullah dari ubun-ubun atas kepala Rasulullah. Polan nyawa dicabut. Polan perlahan tapi pasti. Fatimah anak Rasul tak sanggup menengok kejadian itu. Menyender di tembok tak sanggup. Duduk di kursi lomas. Menyender di bahu suaminya Sidina Ali tak sanggup. Duduk di lantai tak sanggup. Siapa anak yang sanggup menatap wajah orang tuanya sakaratul maut? Mulai awalnya Nabi masih bisa berkuat tenaganya, masih kaki bisa digoyahkan, tangan bisa digoyahkan, mata masih bisa ditengok, mulut masih bisa senyum, semua masih bisa. Ketika Israel mencabut nyawa Rasulullah pelan-pelan tapi pasti, mulai naik terus nyawa Rasulullah, roh mulai diangkat dari atas kepala, sudah mau habis nyawa Rasulullah, kaki Rasul sudah mulai gemetar, wajah Rasul sudah mulai pucat, air mata sudah berkeluaran, keringat membasahi badan, bahkan seluruh tubuh Nabi sudah gemetar. Bapak Ibu yang mulia, ketika sudah dekat ajal Rasulullah, sudah dekat sakaratul maut, ketika sudah mau habis, Rasul bilang sama Israel, intazir Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Ada apa ya Rasulullah? Aku mau bertanya kepadamu ya Israel, aku mau bertanya kepadamu ya Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut ya Jibril? Bayangkan Bu, Rasul itu maksud, tak ada dosa. Nabi selalu menangis setiap malam minta ampun. Bongkak kaki Nabi selalu ibadah sama Allah. Nangis Nabi minta ampun padahal dosa sudah diampunkan. Begitupun mati sakaratul maut masih ada. Begitupun Rasulullah sakaratul maut masih masukkan sakit. Bayangkan cemana gitu yang banyak dosa. Yang dosa istri sama suami, suami sama anak, suami sama istri. Bagaimana kita sama orang tua, bagaimana kita sama mertua, bagaimana kita yang tak cakapan sama tetangga. Maka pantas mendapatkan sakitnya sakaratul maut. Ketika Rasul bertanya sama Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut ya Jibril? Jibril bertanya, berjawab sama Rasulullah, ya Rasul, sakaratul
sakaratul maut itu ya Rasulullah, kalau seandainya badan ini dikuliti ya Rasulullah, belum seberapa ketimbang sakaratul maut. Kalau seandainya tubuh ini ditusuk-tusuk, disayat-sayat, dipotong-potong ya Rasulullah, itu belum seberapa dibanding sakitnya sakaratul maut. Lantas apa kata Nabi sama Jibril? Jibril, kalaulah begini sakitnya sakaratul maut, kalaulah begitu sakitnya sakaratul maut seperti yang kau bilang Jibril, tolong kau sampaikan sama Allah, tolong kau informasikan sama Allah, tolong kau bilang sama Allah Jibril, seluruh umatku di dunia, seluruh umatku Jibril, ketika ajal mereka datang, ketika sakaratul maut mereka tiba, ketika mati sudah dekat pada mereka, ketika hukum sudah datang pada mereka, ya Jibril sampaikan sama Allah, jangan tumpahkan sakit sakaratul maut yang kurasakan sama umatku. Aku yakin umatku takkan sanggup Jibril, tumpahkan sama aku hari ini, biar ku tanggung semua sakitnya sakaratul maut umatku, biar ku bawa hari ini mati bersama aku Jibril. Jibril mendengar itu meneteskan air mata, memalingkan wajah sambil meneteskan air mata. Lalu Nabi bertanya lagi, Jibril, kenapa memalingkan wajah kau Jibril? Muak titikah kau melengok wajahku ini Jibril? Tengok wajahku Jibril, untuk yang terakhir kalinya pandang aku Jibril, aku rindu kepadamu. Begitu mendengar itu Jibril menjawab dalam keadaan berpaling dan berlinangkan air mata. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk di dunia ini yang sanggup menatap wajahmu ketika sakaratul maut. Mulai tak berapa lama Bapak Ibu, bibir Rasulullah bergetar seakan-akan ingin berbicara, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sayyidina Ali dekat Rasulullah, paham dengan getaran bibir Rasulullah. Sayyidina Ali dekati bibir Rasulullah, dekatkannya kuping di bibir Rasul yang mulia. Terdengar dua wasiat yang perlu kita bawa, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita amalkan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Usikum bis salat wa ma malakat aimanukum. Kuwasiatkan kepada kalian salat dan berlemah lembut sesamamu. Wasiat Nabi pertama, salat. Musalla sudah ada Pak, jangan pancing bencana Allah dengan meninggalkan musalla. Kedua, di dalam Quran yang membuat bencana tak datang di kampung kita. Pertama, rumah Allah masih ada penghuninya. Yang kedua, silaturahim masih kuat di kampung kita. Kalau perpecahan ada di kampung, silaturahim banyak terputus, musalla ditutup, musalla ada tapi tak ada yang sembahyang. Hati-hati, lautan dekat di kampung kita, kita nggak tahu bencana apa yang dikirimkan Allah kepada kita. Tak berapa lama kemudian gemetaran bibir Rasulullah, gemetar kedua kalinya. Sayyidina Ali dekatkan lagi kupingnya. Apa kata Rasulullah? Dalam keadaan suara yang parau, dalam keadaan suara yang lirih, dalam keadaan suara yang nyaris tak kedengaran, Rasul membisikkan di kuping Sayyidina Ali, ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Rasul tak pernah manggil anak bininya, Rasul tak pernah menyebut ayah bundanya, Rasul tak pernah manggil sanak saudaranya, tapi yang Rasul pikirkan adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Berselang beberapa hari, Rasul pun menghembuskan nafas terakhir, roh diangkat ke hadapan Allah, jasad berada di tempat tidur, jasad Rasul yang mulia dikerumuni keluarga, sahabat, ahli taulan, tetangga dan lain sebagainya. Seluruh penjuru rumah Rasulullah dikelilingi seluruh masyarakat kota Mekah. Begitu luar biasanya kota Mekah datang menuju ke Madinah, bahkan orang Madinah pun datang semua kumpul menangis histeris menjerit di hadapan rumah Rasulullah. Tidak pernah terjadi banjir air mata kecuali banjir air mata ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika itu ada sahabat menyampaikan kabar meninggalnya Rasul kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, pergi cepat-cepat ke rumah Nabi Muhammad. Muhammad sudah meninggal. Apa kata Umar? Hati-hati kau ngomong, ku pancung lehermu nanti. Umar menganggap Nabi tak mungkin mati. Apa kata Abu Bakar menyampaikan ayat Quran? Wa ma Muhammadun illa rasul. Ketahuilah ya Umar, Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan hanyalah rasul. Rasul adalah utusan manusia seperti kita, namun tidak sama. Basarun la kal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Rasul
Ustaz, paling tidak Bapak Ibu buktikan cinta kita sama Rasulullah. Bagaimana membuktikannya? Bukti seseorang cinta dengan seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Ketika ada orang lain menyebut orang yang dia cintai, dia selalu senang dan bahagia, karena yang disebutkan orang lain adalah orang yang paling dia cintai. Banyak-banyak menyanjung Rasulullah, ucapkan salawat sama Rasulullah, banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apapun perbuatan kita contoh Rasulullah, apapun cara makan, minum, tidur, jalan kita semua ikuti Rasulullah, dan bagaimanapun kehidupan kita ikuti Rasulullah. Salawat kita satu kali aja banyak pahalanya. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepada 10 kali. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka akan Allah balas salawatnya dengan 20 kali. Kenapa banyak berbeda? 10, 20, bahkan banyak ratusan kali salawat diganti Allah. Situ salah satu sifat jaiznya Allah, sesuka hati Allah. Berapa banyak yang dikasih Allah pahala imbalan kepada kita yang berbuat amal. Yakinlah orang yang bersalawat hari ini Bapak Ibu yang mulia akan sampai ke kuburan Rasulullah di Madinah. Ketika itu ada seorang malaikat yang menjaga kuburan Nabi. Ketika kita berselawat di benteng berselawat kepada Rasulullah, itu malaikat yang kupingnya sampai kemari mendengar selawat kita akan menyampaikan sama Rasulullah, ya Rasul, umatmu masyarakat benteng sudah mengucapkan selawat buat acara maulid. Mereka menyanjung-nyanjungmu, memuji-mujimu, menceritakan kehidupanmu ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasul bilang sama malaikat, ya malaikat, sampaikan sama Allah agar Allah membalas itu selawat kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat menunjukkan kita berselawat. Allah perintahkan salat, Allah tidak pernah salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak bayar zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Allah perintahkan umrah, Allah tidak umrah. Allah perintahkan kita segala-gala ibadah, tapi Allah tidak melaksanakannya. Tapi ketika salawat, Allah belum memerintahkan, tapi Allah sudah menganjurkan kepada kita. Belum lagi Allah anjurkan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sejak kapan sampai kapan? Yusalluna fi'il mudhari, menunjukkan masa sekarang, nanti, dan sampai kapanpun Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawat salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat hidupnya bahagia Bapak Ibu. Orang yang cinta Nabi hidupnya pasti senang. Orang yang mengeluh ketika dia berselawat, dia belum baik selawatnya. Banyak-banyaklah selawat sama Nabi Muhammad, menunjukkan bukti cinta kita. Selain itu, apalagi bukti cinta kita sama Rasulullah? Selain menyanjung Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, apapun yang hari ini kita tengok yang ada yang menghina Rasulullah dan menghina keturunan Rasulullah, wajib sakit hati. Kalau ada hari ini orang yang tidak sakit hati ketika agamanya dihina, tidak sakit hati ketika nabinya dihina, tidak sakit hati ketika agamanya dizalimi, ketika agamanya dikhianati, bahkan tidak sakit hati ketika keturunan nabi dizalimi, dikriminalisasi, dikhianati, difitnah, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Kata Buya Hamka, ganti seragammu dengan kain kapan, mati lebih cocok ketimbang hidup di dunia ini. Keturunan Nabi Muhammad SAW perlu kita agungkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur Bapak di Batubara, karena di Batubara banyak dihadirkan para habib dan keturunan Rasulullah. Paling tidak walaupun kita tak sampai melihat wajahnya langsung, kita ada di kampung yang kampung itu diinjak kaki oleh keturunan Rasulullah. Yang ketika ada keturunan Nabi menginjakkan kaki di daerah itu, menginjakkan kakinya di daerah itu, memandang wajah daerah itu, bahkan bersalaman dengan orang daerah itu, orang yang bersalaman sama keturunan Nabi, membawa salam tangannya itu kepada orang lain, salam-salam sama orang lain, insya Allah berkah akan dihadirkan Allah di kampung Batubara ini. Amin. Tapi kalaulah seandainya ada pejabat pemerintah di daerah Batubara yang benci dengan keturunan Rasulullah, yang benci dengan keturunan Rasulullah SAW, yang benci dengan suriat Nabi, yang benci dengan ulama, yang benci dengan para ustaz, yang benci dengan para dai, insya Allah kampung halaman ini akan habis digulung dengan bencananya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kiwami dunia li arba'ati asya. Kokohnya sebuah negara ditopang 4 perkara. Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, wa bi adilil umara, adilnya pemimpin. Yang ketiga, wa bi sakhawatil aghniya, dermawannya orang kaya. Yang keempat, wa bi du'ail fuqara, doa orang-orang fakir. Kenapa bisa orang sampai berdoa? Karena orang kaya yang dermawan. Kenapa orang kaya bisa dermawan? Tahu dia cara dermawan? Karena ada pejabat dan pemerintah yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Kenapa bisa pemimpinnya adil? Karena ulamanya diminta nasihatinya. Ini pemimpin yang dekat ulama, pemimpin yang baik, ulama yang baik. Tapi kalau ada ulama yang mendekati pemimpin, dikhawatirkan ulama yang nggak baik, pemimpinnya pun kurang baik. Mudah-mudahan di Batubara akan hadir pemimpin kita, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang amanah dan mengikut contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang mulia, hanya sekedar inilah yang mungkin dapat kusampaikan malam ini. Tak sanggup lagi sudah sanggup dulu mas Bapak. Kopi buah sudah makin dikit. Bapak tengok dulu. Kopinya tengok agak ancar ya, tak apa-apa. Kopinya udah agak dikit. Tak usah lama-lama Bu. Kalau lama-lama pun aku sama nih Pak Gades, sama nih macam naik angkot di Medan. Jauh lokatnya sama jongkos itu. Bukan apa-apa, tidak, bukan aku maksud apa-apa. Ibu ini kadang seunsur sama aku, bukan maksud aku cici itu amplop, tidak Pak Gades. Demi Allah aku tak pernah ceramah minta amplop. Nah, kan aku tak pernah minta amplop. Yang minta amplop kan panitia. Tapi pula ngusung-ngusung sama panitia ya kan. Nah, dan pula ibu bilang alam kalau dari Medan cici itu duit tidak. Aku tak sejelek apa yang ibu kira lah. Nah, aku orangnya ikhlas, dikasih alhamdulillah, tak dikasih apa lah. Nah, kalau usah bahas itu lagi ya. Nah, nggak enak nanti wasan mereka. Usah lagi udah lah ya. Aku kalau capek kali udah bahas ya. Tak ada lagi. Ya, ya. Dulu ada. Apa aja? Bobo, belajar bobo ya. Allah, nanti dah. Jam 1, buang 1 jam. Udah 3 jam aku udah cakap-cakap. Ya Allah, hah? Kamu sanggup bayar berapa? Udah, amplopnya kan udah berupa kolin kan? Udah. Nah, kalau pernah nanti dari Pak Gades yang pernah di kota buka punya amplop mau buat amplop bawah aja ya. Nah, agak buat aku mau agak lain banget. Dan udah bawa ya. Nah, udah tak usah lama lagi. Kita capek lagi dah. Udahlah itu. Udah. Pokoknya itu aja lah. Nabi Muhammad itu contoh dah. Nabi Muhammad contoh dah ya. Nabi Muhammad itu contoh ya. Nabi Muhammad contoh. Nabi Muhammad itu contoh. Nenek itu jangan itu dah. Orang dah balik ibu teman lagi Bu. Udah. Udah balik Bu. Saya mau bantu kayo. Bilang mau bantu nampak ngolin. Ke laut mudah-mudahan Pak Joki kalau di rumah itu mudahan lah sehat. Udah Pak, udah ini aku minta maaf, udah belum balas karena udah lama-lama bercakap nih, karena banyak cakap banyak. Kalau kata waktu ikan kakap si ikan gabus, banyak cakap tak bagus. Apalagi ikan kakap si ikan lele, banyak cakap ketele-tele. Makanya aku hari ini ikan mujair, ikan sembilang udah cair pulang ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang mulia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada faedah manfaatnya. Pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalaulah ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan simpan sakit berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke topi baret. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong bawa pulang, jangan mulai berdempet. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan abu. Anda hati-hati lah, jauh-jauh aku. Dia matahkan aku. Kalau anak ibu matang jauh,
aku jauh bapak dua tak aku punya jauh matungnya dumnya jauh lalu ada jauh yang patah minta tolong jangan dicari-cari karena masih banyak di kodai. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan masukkan ke dalam hati. Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang kan ada petani kurang kerja. Kalau ada umur yang panjang bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang minta tolong bu jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah berondong, cukup sekian dulu dong. Buah silsak, sebuah pepaya, buah mangga, sebuah kuini. Itulah buah-buahan yang enak dimakan tiap hari. Ibu, adik-adik, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya. Bikin status diri happy. Adik-adik jangan lama-lama memandang saya. Aku takut terbawa mimpi. Terima kasih segala